Ya Mbak, mohon maaf, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, saya kesini ingin konsultasi. Teman saya datang ke saya meminjam uang sebesar 20 juta. Dia bilang ke saya kalau dia ingin membuat usaha. Jadi 2 bulan yang lalu teman saya itu datang ke saya ingin meminjam uang sebesar 20 juta. Tapi teman saya ini yang namanya Putih ini udah ingkar janji atau udah jatuh tempo dan udah nggak ada kabar selama 2 hari. Dan saya udah datang ke rumahnya, tapi di sana tuh gak ada orang. Saya udah 2 kali ke sana, tapi si Putih ini nggak ada tuh. Dan saya sama dia udah udah bersepakat, dan saya itu sudah mendatangi rumah kediaman Putri itu 2 kali, tapi Putri tetap saja tidak ada di rumah. Adapun jangka waktunya Pak, itu dari bulan Februari tanggal 20 sampai Agustus di tahun 2021, dan itu sudah disepakati kita bersama. Tapi si Putri ini mengingkari janjinya. Apakah ada suratnya di dalam perjanjian tersebut Mbak? Ada Pak, surat dari perjanjian tersebut masih saya simpan dan ini saya bawa. Boleh saya lihat Mbak? Ya. Oh, ini surat perjanjian terkait dengan peminjaman uang itu ya Mbak ya? Saya baca bentar Mbak ya. Oh ya Mbak, terima kasih. Baik Mbak, baik, tetap disimpan ya Mbak, jangan sampai hilang karena itu buat bukti ke depannya Mbak, agar Mbak ini jika mengalami apa nanti ke depannya biar bisa enak karena Mbak mempunyai alat bukti tersebut. Jadi seperti ini Mbak, kasus yang jenengan alami saat ini adalah tuan prestasi Mbak. Nah, maksud dari ini adalah suatu perjanjian yang diingkari oleh salah satu pihak Mbak. Jadi salah satu pihak ini tidak melakukan kewajibannya dengan sengaja Mbak. Adapun untuk penyelesaiannya itu ada 2 Mbak. Yang pertama itu jalur litigasi atau secara atau berperadilan gitu Mbak. Kemudian yang kedua itu non litigasi Mbak. Itu yang di luar pengadilan seperti itu Mbak. Lalu saya harus bagaimana Pak? Mohon maaf Pak, untuk masalah hukum seperti ini saya tidak tahu apa-apa. Oh, gitu ya Mbak. Alangkah baiknya Mbak Hilya ini, Mbak Hilya ini dapat menyelesaikannya di luar pengadilan Mbak. Jadi begini Mbak, untuk non litigasi itu ada 4 tahap Mbak. Adapun tahap yang pertama itu konsultasi, kemudian yang kedua itu negosiasi, kemudian yang ketiga itu mediasi, dan yang terakhir itu konsiliasi Mbak. Konsiliasi itu menceritakan masalahnya kepada orang yang lebih ahli Mbak, atau mencari jalan keluarnya atau solusinya, sesama halnya seperti Mbak Hilya saat ini kepada saya seperti itu. Kemudian negosiasi ini Mbak adalah dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan Mbak, seperti itu. Jadi Mbak ini dengan temannya Putri tersebut bermusyawarah untuk mencapai mufakat perdamaian seperti itu Mbak. Nah kemudian untuk mediasi ini Mbak dilakukan ketika mediasi ini dilakukan ketika cara kedua tadi tidak selesai Mbak. Nah jadi tidak mencapai mufakat atau masih berkelanjutan permasalahannya, itu bisa dengan cara dimediasi seperti itu. Nah mediasi ini dibantu oleh pihak ketiga, jadi dibantu oleh pihak yang netral atau tidak memihak kepada siapapun. Nah itulah sifatnya mediator Mbak, tidak memilih Mbak Hilya dan tidak memilih Mbak Putri. Jadi posisi mediator di sini, ini mediasi yang tadi Mbak, mediasi di sini tidak berpihak kepada siapapun Mbak, tanpa pandang bulu. Nah itu sifatnya mediasi Mbak, itu mediator itu sifatnya mediator Mbak. Nah adapun yang terakhir di sini Mbak,
untuk konsiliasi ini cara perdamaian atau tahap perdamaian, di mana setelah melalui 3 tahap tersebut, 3 tahap tadi itu Mbak, itu akan mencari bagaimana enaknya dan tidak ada yang saling dirugikan seperti itu. Artinya dalam konsiliasi ini Mbak Hilya dan Mbak Putri ini sama-sama tidak akan merasa rugi seperti itu Mbak. Pak, mengapa saya perlu penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Nah, jadi gini Mbak, tujuannya yaitu untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Nah, artinya Mbak di sini tidak ada yang dirugikan, baik Mbak Putri ataupun Mbak Hilya. Nah, itulah pentingnya penyelesaian di luar pengadilan Mbak. Sama-sama tidak ada yang dirugikan seperti itu Mbak. Kita mencari jalan keluarnya itu sama-sama mendapatkan haknya masing-masing Mbak, dan tidak ada diberatkan satu sama lain seperti itu Mbak. Pak, untuk yang jadi pihak ketiga itu siapa saja ya Pak? Oke, jadi begini Mbak, untuk pihak ketiga itu bisa saja konsultan hukum Mbak, dosen itu bisa jadi pihak ketiga, bahkan mahasiswa Mbak bisa jadi pihak ketiga itu, yang jadi mediator itu bisa asalkan sesuai dengan jurusan ataupun profesi orang-orang tersebut yang akan menjadi pihak ketiga ini Mbak. Nah, jadi pihak ketiga itu adalah orang yang ahli dalam bidangnya, dalam pengetahuannya, dalam wawasannya, agar tidak salah memberikan solusi seperti itu Mbak. Itulah orang yang ketiga itu, pihak ketiga itu atau mediator tersebut. Nanti kalau misalnya masalahnya masih berlanjut itu bagaimana ya Pak? Nah, jadi gini Mbak, ketika masalahnya masih berlanjut Mbak Hilya bisa melanjutkan permasalahan ini, Mbak Hilya bisa melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum atau litigasi gitu Mbak. Litigasi itu suatu peradilan yang ada di pengadilan. Nah, itu jadi bedanya non litigasi sama litigasi ini. Litigasi ini Mbak, kita beracara di pengadilan, dan non litigasi ini kita bisa menyelesaikan masalah Mbak itu di luar pengadilan seperti itu Mbak. Nanti pengadilan mana ya Pak yang menangani kasus ini? Berhubung kasus Mbak Hilya ini kasus perdata, jadi Mbak ini bisa langsung ke pengadilan agama yang ada di Kepanjen sana Mbak. Berhubung Mbak tinggal di Kabupaten Malang, berarti Mbak menghubungi pengadilan yang ada di Kepanjen seperti itu Mbak. Karena kasus Mbak ini kasus perdata seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak. Ya Mbak. Mungkin hanya itu yang bisa saya konsultasikan Pak. Baik Mbak, jika hanya itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kasus yang Mbak Hilya alami saat ini bisa mudah-mudahan cepat kelar seperti itu, dan tidak ada pihak yang dirugikan, sama-sama intinya tidak ada sama-sama yang dirugikan seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak. Oh iya Mbak, terima kasih sama-sama. Hati ya Mbak ya. Betul.